Halo Sobat Investor, pada video ini saya akan membahas mengenai pengalaman berinvestasi saya di salah satu fintech peer-to-peer lending yang bernama Amarta, di mana saya sudah berinvestasi sejak awal 2017. Pada video ini, saya akan menceritakan apa yang membuat peer-to-peer lending Amarta ini spesial jika dibandingkan dengan peer-to-peer lending yang lainnya. Saya akan mencontohkan juga bagaimana caranya melakukan pendanaan di Amarta. Dan yang terakhir, saya akan membahas keuntungan atau hasil dari investasi saya selama 3 tahun di Amarta. Sobat Investor, berjumpa lagi di episode terbaru Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu, membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Sobat Investor, Amarta merupakan salah satu dari 4 platform peer-to-peer lending tempat saya berinvestasi sejak tahun 2017. Sedikit berbeda dengan Investri, Modalku, dan Coinbox yang berfokus pada UKM maupun korporat, Amarta ini berfokus hanya kepada pengusaha mikro. Contohnya adalah pengusaha-pengusaha yang ada di pedesaan, misalnya yang ingin membutuhkan modal untuk warung sembako, ternak, dagang perabot, dagang sayuran, dan lain-lain. Tidak seperti pendanaan peer-to-peer lending UKM yang memerlukan modal sampai puluhan, ratusan, hingga miliaran, pengusaha mikro ini membutuhkan modal tidak banyak. Biasanya hanya sekitar 2,5 juta hingga kurang dari 10 juta. Namun, kenyataannya pengusaha mikro tersebut susah sekali apabila ingin mendapatkan pendanaan khususnya dari bank. Karena yang pertama, dana pinjaman yang diajukan ke bank itu kecil, yang kedua diperlukan jaminan, dan yang ketiga dia tidak memiliki histori peminjaman atau kredit rating ya. Nah, yang unik lagi di Amarta sendiri, target-targetnya adalah ibu-ibu yang hidup di pedesaan. Syarat bagi ibu-ibu ini untuk meminjam di Amarta adalah mereka harus terlebih dahulu membentuk kelompok kecil yang dinamakan sebagai majelis yang jumlahnya itu sekitar 15, 20, sampai 25 orang. Nah, dalam grup ini, apabila ada satu anggota yang tidak bisa melakukan pembayaran atau cicilan, maka anggota lainnya wajib melakukan patungan untuk membantu ya, atau istilahnya dikenal dengan tanggung renteng. Nah, sebenarnya konsep tanggung renteng ini bukan konsep yang baru, karena konsep ini juga diadopsi dari Grameen Bank di Bangladesh, di mana dengan konsep ini, Grameen Bank sukses untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di Bangladesh juga melalui perempuan. Bahkan Grameen Bank bersama dengan foundernya, yaitu Muhammad Yunus, terpilih untuk mendapatkan penghargaan prestisius yaitu Nobel Perdamaian. Tetap perlu diingat di sini, Amarta adalah platform peer-to-peer lending. Apabila terjadi kegagalan pembayaran, resiko terbesar tetap ada di tangan investor. Pada episode pertama saya sudah menjelaskan ada 5 checklist yang harus dipenuhi. Untuk Amarta sendiri, Amarta sudah memenuhi 5 checklist yang sudah sempat disampaikan di video sebelumnya. Yaitu yang pertama, sudah terdaftar dan memiliki izin usaha di OJK. Yang kedua, Amarta ini sudah mendapatkan pendanaan dari venture capitalist, di mana pendanaan seri A itu didapatkan pada bulan Maret 2017, dan pendanaan seri B didapatkan pada bulan November 2019, baru-baru saja ya. Kemudian Amarta juga memiliki total pendanaan yang cukup besar ya. Tercatat di sini ada 1,79 triliun pendanaan yang sudah disalurkan. Dan kita bisa lihat juga bahwa tingkat pembayaran lancarnya atau TKB 90 itu sebesar 99,19%. Berikutnya lagi yang menarik di sini adalah founder dari Amarta adalah Pak Andi Taufan Garuda Putra atau Pak Taufan. Pak Taufan ini merupakan salah satu sosok yang cukup spesial. Saya akan coba putarkan video klip berikut ini untuk melihat seberapa spesial sosok dari Bapak Taufan ini. Ketiga, Saudara Andi Taufan Garuda Putra, umur 32 tahun. Ini lulusan Harvard Kennedy School, bergerak di dunia entrepreneur, banyak meraih penghargaan atas inovasinya, termasuk atas kepeduliannya terhadap sektor-sektor UMKM. Menjadi CEO di PT Amarta Mikro Fintech. Setelah kita pastikan Amarta ini layak,
Saya akan coba men-sharingkan kepada sobat investor bagaimana caranya kita bisa mendanai di Amarta, serta berapakah hasil investasi dari pendanaan saya selama 3 tahun di Amarta ini. Kita akan login. Ini adalah dashboard saya. Jadi sebenarnya dashboard dari Amarta ini cukup simpel ya. Nanti apabila sobat investor bandingkan dengan misalnya modalku ataupun Investri, dashboard Amarta ini tidak serumit yang ada di peer-to-peer lending yang lainnya. Di sini di halaman pertama ini merupakan informasi mengenai berapa dana yang tersedia, kemudian berapa dana yang sudah dialokasikan, kemudian berapa nilai aset saya sekarang, dan berapa return yang saya capai selama 3 tahun terakhir ini. Tercatat di sini return yang sudah saya dapatkan selama 3 tahun ini adalah 320 juta ya, cukup besar sekali ya. Nah, sedangkan aset saya kenapa nilainya lebih kecil daripada return saya? Karena saya sempat melakukan penarikan yang cukup besar dalam tahun ini ya. Jadi sepanjang tahun ini saya melakukan penarikan, nyaris setiap minggu saya melakukan penarikan dana, sehingga aset saya jauh lebih berkurang apabila dibandingkan dengan keuntungan saya. Di sini adalah mutasi dalam minggu ini. Pada awalnya kasnya adalah 1,4 juta, kemudian saya melakukan top up 5 juta. Ini adalah angsuran yang dibayarkan oleh para mitra. Kemudian ini adalah penarikan saya dalam minggu ini, dan ini adalah balance-nya sesuai dengan dana yang tersedia. Nah, kita akan coba mencontohkan bagaimana cara mendanai di sini. Pertama kita akan buka marketplace. Jadi di marketplace di sini ada 75 mitra yang tersedia yang kita siap untuk danai. Ini adalah filter-filternya. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, tenor. Amarta memiliki tenor dalam satuan minggu. Tenor paling tinggi setahu saya adalah 50 minggu atau 1 tahun ya, mendekati 1 tahun. Kita akan coba filter. Kemudian di sini akan saya juga filter kreditnya yang saya hanya mau danai adalah yang memiliki kredit A saja. Kita akan coba lihat satu persatu ya. Saya akan coba buka di 3 nominal yang berbeda. Nah, kita pertama akan lihat untuk mitra yang bernama Dinarwanti. Yang saya lihat di sini yang pertama adalah selain kredit tadi A, sudah berapa kali dia melakukan pendanaan di Amarta. Apabila pendanaan di Amarta ini hanyalah yang pertama kali, maka resikonya sedikit lebih besar ya, karena dia masih belum memiliki track record. Apabila sobat investor cek di sini, dia belum memiliki sejarah pengembalian. Kemudian yang perlu saya lihat di sini lagi adalah sektornya apa? Sektornya di sini adalah sektor non produktif. Saya sendiri sebenarnya kurang begitu suka dengan sektor yang non produktif ini. Kita akan coba lihat lagi mitra yang lain. Mitra kedua namanya adalah Sarni, dia memiliki kredit skor A dan dia sudah melakukan pendanaan yang keempat kali. Dan sektornya adalah perdagangan, salah satu sektor yang produktif. Kita lihat di sini ada sejarah pengembaliannya ya. Jadi memang terlihat bahwa mitra ini sangat tertib sekali melakukan pembayarannya. Dan saya merasa apabila mitra tersebut didanai sudah cukup banyak, maka harusnya lebih aman daripada yang baru pertama kali mengajukan pinjaman di Amarta. Di Amarta sendiri, biasanya bagi peminjam-peminjam awal akan dikenakan plafon pinjaman yang lebih kecil. Nah, apabila sobat investor perhatikan, beberapa yang memiliki plafon cukup besar ini biasanya mereka sudah mendanai lebih dari 1 kali. Kita coba buka misalnya yang punya plafon 7 juta di sini, dia juga sudah melakukan pendanaan kali keempat. Di mana mitra-mitra yang baru bergabung di Amarta yang mengajukan pendanaan tidak akan diberikan plafon yang besar. Nah, lambat laun ketika mereka sudah lancar dalam mengembalikan dana, usahanya berkembang, tim Amarta akan memutuskan di pendanaan berikutnya modalnya nanti bisa ditingkatkan. Nah, makanya salah satu filter yang mungkin kita bisa terapkan di sini adalah contoh kalau seandainya kita tidak mau mencari satu persatu mitra mana yang baru pendanaan pertama ataupun seterusnya, kita bisa filter di lebih dari 5 juta. Misalnya saya putuskan saya ingin melakukan pendanaan di mitra yang bernama Sarni karena dana saya kan 6,7 juta, sedangkan mitra ini memerlukan pendanaan sebesar 6,5 juta, jadi saya akan lakukan pendanaan. Kita bisa tambahkan di keranjang, kemudian kita lanjut untuk mencari mitra lainnya atau langsung danai. Kita akan klik langsung danai. Nah, perhatikan di sini ini adalah akadnya. Kita akan cek terlebih dahulu akadnya seperti apa. Ini adalah perjanjian pendanaan. Jumlah pendanaannya adalah 6,5 juta rupiah. Kita akan mendapatkan 11,5% dan biaya jasa kepada penyelenggara itu sebesar 19,27%. Amarta ini sebenarnya
Salah satu yang kita bisa bilang downside-nya adalah biaya jasa yang dikenakan kepada para pengusaha mikro tadi termasuk cukup besar. Ini adalah pasal-pasal yang lainnya ya. Sebenarnya cukup standar ya. Pembayaran di sini juga bisa dipercepat ya. Jadi apabila pembayaran dipercepat itu sah-sah saja ya. Karena mungkin terkadang usaha dari mitra tersebut mengalami kemajuan sehingga dia bisa melunasi modalnya lebih cepat daripada yang ditentukan. Nah, di sini ada asuransi. Jadi asuransi di sini preminya 1,5% dari setiap pendanaan yang kita masukkan ke dalam asuransi. Jadi apabila awalnya kita membayar 6,5 juta, maka biaya asuransi 1,5% itu adalah 97.500. Total pendanaan kita sekarang menjadi 6.597.500 setelah ketambahan asuransi. Nah, apa untungnya asuransi? Apabila pendanaan kita gagal bayar, maka kita akan mendapatkan jaminan 75% dari pokok pinjaman yang tersisa. Nah, ini yang berbeda dengan beberapa peer-to-peer lending yang lainnya, seperti misalnya Modalku maupun Investri, tidak ada yang namanya asuransi. Nah, ini merupakan salah satu hal yang positif karena memang pinjaman mikro ini harusnya jauh lebih beresiko apabila dibandingkan dengan let's say invoice financing di Investri. Saya akan selalu memakai asuransi ini ya karena benefit yang kita dapatkan dari asuransi ini cukup besar ya, dari yang tadi awalnya gagal bayar tidak dibayar sama sekali. Sekarang gagal bayar ini hanya tidak dibayar 25%-nya saja, sedangkan 75%-nya akan di-cover. Sekarang kita akan lanjutkan pembayaran kita. Nah, apabila nanti Sobat Investor ada voucher promo, dan Amarta ini sendiri juga cukup sering ya memberikan promo-promo ya. Beberapa promo-promo Sobat Investor bisa temukan melalui email-email yang dikirimkan oleh Amarta. Karena tidak ada kode voucher, maka kita akan lewati, kita akan lanjutkan pembayaran. Dan pendanaan kita sudah terkonfirmasi, nantinya akan ada email yang masuk sebagai notifikasi bahwa pendanaan kita berhasil. Apabila kita masuk ke portfolio, kita bisa melihat pendanaan yang masih berjalannya. Jadi total ada 178.240.000 pokok yang masih berjalan, sedangkan margin di sini adalah kemungkinan bunga yang nanti akan diterima apabila semua pinjaman tersebut dilunasi tepat waktu dan tidak ada yang gagal bayar. Bunga yang akan diterima potensinya adalah sebesar 24 juta. Total mitra usaha yang sudah saya danai dari tahun 2017 sampai 2019, totalnya adalah 634 mitra usaha. Ini adalah status pengembalian. Total mitra yang sudah selesai pendanaan adalah 591 mitra, dan sisa 43 mitra yang lainnya itu masih dalam pendanaan ya. Yang sudah lunas ini adalah yang mitra-mitra yang sudah saya danai tahun-tahun sebelumnya. Yang tepat waktu sekarang adalah 42 mitra, dan yang terlambat lebih dari 90 hari adalah 1 mitra. Kalau kita lihat di sini, TKB 90 untuk saya sendiri adalah 98,33%. Yang menurut saya ya juga cukup reasonable ya, cukup bagus. Persebaran dari pendanaan sektor-sektor, saya berfokus pada yang memiliki grade A 347 dan grade A- 190 ya. Jadi lebih dari 75% saya tempatkan di grade A ataupun A-. Dan ini adalah sektor-sektor penempatan saya, mayoritas saya dapat tempatkan di sektor-sektor produktif. Nah, Sobat Investor, apabila kita lihat di sini net gain return saya adalah 320 juta. Ini masih belum termasuk mitra-mitra yang gagal bayar ya. Dari 600 sekian pendanaan, setahu saya totalnya ada sekitar 11 mitra yang mengalami gagal bayar, di mana sebagian besar itu sudah di-cover oleh asuransi Jamkrindo. Kita coba akan lihat di email kita mengenai notifikasi gagal bayar. Jadi apabila Sobat Investor lihat di email yang ada di sini, ini adalah notifikasi yang diberikan Amarta apabila ada mitra yang gagal bayar ya. Contoh di sini mitra yang bernama Cici, dia mengajukan pinjaman sebesar 5 juta dan sisa yang gagal bayar adalah 2,2 juta. Di sini kita karena menggunakan premi Jamkrindo di awal pendanaan, maka kita akan mendapatkan dana klaim sebesar 75%, yaitu sebesar 1,65 juta. Nah, Amarta sendiri memberikan report ke saya tanggal 10 September 2019, di mana dia memberikan informasi write-off pada mitra usaha ya. Dia memberikan penjelasan apa penyebabnya, terus kemudian dia menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan OJK maka akan dilakukan penghentian penagihan dan sisa pinjaman akan dihilangkan atau dihapus bukukan dan seterusnya ya. Saya dikirimkan rekapannya ya. Jadi laporan pendanaan di Amarta sampai 10 September. Ini adalah rekapannya. Saya mulai pendanaan tanggal 29 Januari 2017. Pendanaan awal adalah 3 juta. Total pendanaan saya ini rasanya termasuk pokok-pokok mingguan yang saya puterkan ya. Itu adalah 2,6 miliar totalnya.
Nanti kita akan cek sebenarnya total dana top up saya berapa. Setahu saya tidak sebesar ini ya, jauh lebih kecil dibandingkan ini. Ini adalah imbal hasil saya, karena imbal hasilnya adalah pada bulan September, maka pasti nominalnya lebih kecil dibandingkan dengan bulan Januari yang sebesar 320 juta. Ini adalah bonusnya, apabila kita jumlahkan, maka imbal hasil ditambah dengan bonus, itu total keuntungan sebesar hampir 314 juta pada 10 September ini. Dan ini adalah mitra yang di write off, ada 9 mitra yang di write off. Total sisa platform yang dihapuskan adalah 9,19 juta. Ini ada total mitra yang diklaim. Ini adalah total keuntungan bersih setelah dikurangi dengan write off, dan ini adalah total keuntungan bersih dikurangi dengan biaya 1,5% dari asuransi tersebut. Dan ini adalah rincian transaksi pendanaan mulai dari Januari 2017, kemudian Februari. Ini adalah bulan Agustus ya. Saya melakukan banyak sekali top up di sini dan seterusnya dan seterusnya. Sobat Indonesia bisa lihat di sini, total top up saya adalah 1,474 M dan total penarikan yang sudah saya tarik itu adalah sebesar 1,7 M di sini. Kalau kita cek di rekening ya, pada bulan Januari total transfer saya sendiri totalnya adalah 1,671 dan total cash out saya adalah 1,78 M. Dimana apa yang sudah saya tarik jauh lebih besar daripada apa yang sudah saya transferkan sekarang, menandakan bahwa ada keuntungan di situ. Ditambah juga saya masih memiliki pokok yang belum dikembalikan atau masih diputarkan sebesar 100 juta lebih. Ini adalah dashboard saya keesokan harinya setelah saya melakukan pendanaan sebesar 6,5 juta kemarin. Kita bisa lihat di sini dana yang tersedianya sudah terupdate ya. Kita akan cek sendiri mutasi rekening di sini dan ternyata betul ada update. Pendanaan kita ada di halaman kedua yaitu di 6,5 juta plus premi penjaminan kredit di sini. Dan setelah itu mitra-mitra yang melakukan pembayaran pokok dan bunga itu juga sudah diupdate di sini ya. Jadi kalau kita lihat nyaris setiap harinya saya akan selalu mendapatkan pengembalian pokok dan bunga. Ini yang saya bilang, mitra itu akan membayar pokok dan bunga itu setiap minggu. Sehingga apabila pokok atau bunga yang dibayarkan oleh sejumlah mitra tersebut bisa kita putarkan kembali untuk mendanai, maka compounding kita atau bunga berbunga kita bisa lebih cepat lagi ya. Itu rahasianya mengapa saya bisa mendapatkan net gain return yang cukup tinggi di sini. Oke Sobat Investor, sekian video dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.